Handphone selalu ngikutin keluaran terbaru. Semua yang dipakai branded dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Makan selalu di mall, nongkrong selalu di kafe. Keren. Tapi sayang, semua itu masih uang dari orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya selalu mendoakan mudah-mudahan rutinitasmu, rencanamu, kegiatanmu hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Selamat datang di podcast Ingin Ngomong. Kali ini saya pengen ngomongin bagaimana kita hidup minimalis lagi muda. Ternyata itu penting banget loh. Saya baru aja ya nonton YouTube Talks-nya Desi Anwar ya. Kita tahu Desi Anwar ini yang sering muncul di televisi, yang selalu bawain berita ya. Nah, dia bahas satu tema menarik tentang investasi versus pengeluaran. Dia mengajak kita untuk mulailah pilih dengan bijak antara investasi dan pengeluaran. Tema ini keren banget untuk kita obrolin dan perlu juga nih saya sampaikan ke teman-teman. Biasanya anak muda, apalagi milenial, saat ini begitu gampang terlalu ngikutin tren. HP apa aja keluaran baru disikat, fashion terbaru diikutin, pokoknya disikat. Sepatu yang bermerek kekinian, pokoknya diikutin. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman hanya satu kali beli lalu dipakai lama, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau sering-sering beli, itu buat apa? Kita anak muda terkadang gampang termakan merek. Padahal ya merek itu hanya bernilai di saat kamu beli. Ya coba deh kamu masuk ke mall ya, kamu masuk ke toko sepatu, kamu beli sepatu yang brand yang menurut kamu kayaknya kamu suka dengan nilai juga mahal. Nah begitu kamu bisa miliki, kamu beli saat itu kamu senang, kayaknya seperti ada kebanggaan. Tapi coba deh beberapa menit kamu keluar dari toko tersebut dan tiba-tiba kamu berubah pikiran nih mau balikin sepatunya. Coba kamu balik lagi ke tokonya dan kamu kasih lagi, saya nggak jadi beli. Mau nggak mereka terima lagi sepatu kamu? Mungkin mereka nggak terima, kalaupun mereka terima, kamu udah kena potongan. Itu menunjukkan ke kamu bahwasanya ya nilai dan merek itu belum tentu punya nilai yang sebenarnya gitu loh. Iya sih, harapan kita kalau kita punya sesuatu yang bermerek lalu mahal, pasti bangga dong tentunya. Seolah-olah kayak harga diri atau kasta kamu jadi tinggi seketika. Cie, bener nggak? Tapi ingat, itu bukan nilai sesungguhnya loh. Merek dan nilai itu hanya membuat kita kadang percaya kalau benar-benar kita bisa miliki itu kayaknya keren aja gitu. Jadi kayak seperti kebanggaan doang. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri, emang benar sih kalau kita bisa beli barang atau sesuatu yang lebih mahal dan bermerek, biasanya lebih awet dibandingkan yang murahan. Jadi menurut saya, boleh-boleh aja teman-teman bisa miliki sesuatu yang mahal biar awet dipakai. Tapi kalau sering-sering beli karena alasannya suka modelnya, suka warnanya, nah ini nih yang harus coba kita jadikan renungan. Jadi teman-teman, jangan sampai kamu memiliki sesuatu yang wah, mahal, bermerek, cuma hanya sekedar ngikutin tren. Hanya bisa membuat kamu kayak seperti punya nilai kebanggaan untuk diri kamu. Padahal kalau barang-barang itu terletak aja di rumah dan numpuk-numpukin aja, malah jadi nggak punya nilai tentunya. Nah kecuali apa yang kamu beli tersebut benar-benar kamu manfaatkan, dia punya nilai kepentingan untuk keseharian kamu, mungkin untuk pekerjaan kamu, tuntutan rutinitas kegiatan kamu yang mengharuskan kamu harus tampil entertain. So far nggak ada masalah, malah bisa memberi nilai tambah untuk prestasi karir kamu, dan ini juga bisa menjadi satu investasi buat kamu. Yang salah menurut saya adalah identitas kita itu selalu dikaitkan dengan materi. Sehingga kalau kita menilai orang atau diri kita mungkin hanya dengan melihat dari bajunya yang bermerek, yang wah, terus kemudian kita melihat mobilnya yang wah, atau apalah yang kita miliki atau orang lain miliki. Nah menurut saya nggak semua kita harus menilai sesuatu itu dari konsumsi semata. Tapi coba ya kita mulai berpikir bagaimana kita menilai sesuatu itu atau dari diri kita dan orang lain dari apa yang diciptakan. Ini lebih keren loh menurut saya. Nah jadi teman-teman,
Mungkin ya, daripada Royal beli sesuatu yang mahal, coba deh kamu pikirkan, mending kamu alokasikan uang itu buat tabungan, buat amal, buat menciptakan karya yang bermanfaat buat banyak orang. Syukur-syukur nih, mudah-mudahan kamu suatu saat bisa membangun bisnis, kamu bisa merangkul banyak orang. Itu baru keren banget loh bro. Teman-teman ya, kita harus sadar, dalam hidup ini yang kita perlu kelola itu sebenarnya ada dua hal. Ya, yang pertama adalah keinginan dan kebutuhan. Kalau kita bicara kebutuhan, sebenarnya kebutuhan manusia itu nggak banyak kok. Yang banyak itu biasanya cuma keinginan. Nah, justru ini yang harus dikelola. Jiwa muda biasanya ini yang agak sulit karena gampang banget ngikutin tren dan gampang banget untuk wah kayaknya harus nih gitu. Nah, biasanya ini yang memang menjadi perjuangan kita sebagai anak muda. Oke, kenapa saya bilang kebutuhan itu nggak banyak ya? Contoh ya, kan kita punya sepasang kaki. Nah, pertanyaannya kenapa harus punya sandal, sepatu sampai penuhin lemari, punya tas sampai menuhin lemari, punya jam puluhan padahal tangan cuma 2. Nah, jangan sampai ya kamu hanya sekedar mengikutin untuk ya biar kelihatan ya kamu lebih dibandingkan orang lain. Nah, cobalah mulai belajar memiliki sesuatu karena fungsinya itu lebih bermanfaat. Nah, segmen podcast kali ini sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman anak muda mulailah lebih bijak dalam memilih antara investasi dan pengeluaran. Nah, nilai kamu bukan hanya dari apa yang kamu miliki kok, tapi dari apa yang kamu ciptakan. Itu lebih bagus dan itu kayaknya lebih punya nilai yang lebih dibandingkan kamu punya segalanya tapi tanpa karya. Tapi kalau kamu bisa punya karya, itu jauh lebih keren ya. Dengan kamu bisa mulai mengatur keinginan kamu juga nggak perlu ngeluarin biaya untuk gaya hidup kamu yang terlalu besar. Jadi ya pengeluaran nggak penting itu bisa kamu manfaatkan untuk hal-hal yang lebih berfaedah, bermanfaat daripada harus royal. Kita harus mulai sadar teman-teman, kita harus mulai membiasakan bagaimana mengkonsumsi ya cuman hanya sedikit tapi berkualitas, dibandingkan kuantitas dengan konsumsi yang banyak tapi nggak ada kualitasnya. Nah, jadi di podcast ini saya pengen ngajak teman-teman untuk mulailah sadar kita ini punya rencana jangka panjang. Kita ini punya sesuatu yang mungkin bukan hanya hari ini tapi juga ke depan itu harus menjadi satu perhitungan yang baik dan harus kita sadari saat ini. Gak selamanya loh kamu hari ini selalu ditanggung orang tuamu, karena hari ini juga ke depannya kamu akan bisa harus berani mengambil tanggung jawab untuk kehidupan kamu sendiri. Nah, jadi lebih baik kamu sadar sekarang, kamu lebih bijak dalam memilih antara pengeluaran dan investasi kamu, karena ini bermanfaat untuk kehidupan kamu. Ya, mudah-mudahan sharing podcast kali ini punya nilai yang bermanfaat buat teman-teman, dan ini bisa menambah nilai positif buat kehidupan kamu. Itu dulu podcast kali ini di Ingin Ngomong. See you next podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.